Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang filsafat ilmu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, Viola Ditya Sinaga, NIM 1218016. Yang kedua, Yolanda Mustika, NIM 1218030. Ketiga, Aditya, NIM 1218034. Dan yang keempat, Syari Kurnianingsih, NIM 1219064. Dosen pembimbing Rido Putra MAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini, poin pertama yang akan kami bahas adalah perkembangan ilmu pada zaman Renaissance, abad 14 sampai 16 Masehi. Pertama, zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern, di mana pada zaman Renaissance akal lebih mendominasi daripada wahyu. Pada abad pertengahan, hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad itu, akal lebih kalah total dan iman menang mutlak. Kedua, pada zaman Renaissance, manusia disebut sebagai animal rational karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia akan mencapai kemajuan atau progres atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Dan yang ketiga, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Adapun tokoh-tokoh zaman Renaissance antara lain, yang pertama, Nicolaus Copernicus, tahun 1474 sampai 1543. Yang kedua, Johannes Kepler, tahun 1571 sampai 1630. Yang ketiga, Galileo Galilei, 1564 sampai 1643. Yang keempat, Francis Bacon, tahun 1561 sampai 1626. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada zaman modern, abad 17 sampai 19 Masehi. Pertama, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, yaitu permulaan abad ke-14. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman modern dimulai oleh dua tokoh penting, yaitu yang pertama, Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Karya besar yang disumbangkan Newton pada zaman modern ini adalah teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Perkembangan ilmu mencapai puncak-puncak kejayaan di tangan Newton. Yang kedua, Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Hasil temuan Leibniz yang terkenal di Jerman adalah diferensial integral. Teori ini merupakan awal perkembangan ilmu matematika. Jika pada masa Newton ilmu yang berkembang adalah ilmu matematika, fisika, dan astronomi,
maka periode selanjutnya ilmu kimia menjadi kajian yang sangat menarik. Kedua, dengan penemuan-penemuan di bidang kimia ini, kemudian ditemukan ilmu baru dalam kerangka kimia fisika, yaitu fisika nuklir. Selain penemuan ilmu-ilmu tersebut, pada zaman modern juga terjadi persoalan bidang epistemologi, khususnya pada abad ke-17. Selanjutnya, zaman kontemporer, abad 20 Masehi sampai sekarang. Pertama, zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Kedua, pada zaman ini ilmu yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955, umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling, tahun 1953, mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond, menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian, karya paling memuncak dalam pemodelan fisika DNA, Rahasia Kehidupan. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh Nusantara News WordPress.com sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika, transistor dan IC, robotika, mesin reproduksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon seluler, rekayasa pertanian dan DNA, permiakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan, laser, IR, USG, fiber optikal, dan fotografi, kamera, video. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.